tentang mengangkat tangan kemudian mengusap muka, ya, bahwasanya Nabi SAW itu, ya, Rasulullah SAW itu idza rafa'a yadayhi, apabila mengangkat kedua tangannya, ya, idza rafa'a yadayhi fid du'ai, di dalam doa, ya, itu beliau tidak kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya. Maka bagi kawan-kawan yang belum menonton video sebelumnya, kami persilakan untuk menontonnya. Karena apa kawan-kawan? Misi kita masih sama, yaitu mencerdaskan umat, menjauhkan umat dari kesalahpahaman Salafi Wahabi. Mereka yang senantiasa mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, itu hanyalah modus mereka supaya mereka bisa menyesatkan umat dan menjauhkan umat dari alim ulama. Maka kawan-kawan, di video kali ini kita akan kembali memperlihatkan, kita akan menayangkan, kita akan mengikuti kajian dari Ustadz Nuruddin tentang cara bagaimana kita memahami hadis-hadis yang tentunya tidak bisa kita fahami secara tekstualitas. Maka kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan. Video ini terkesan agak panjang, tetapi sangat penting untuk kita simak sehingga kita mendapatkan wawasan yang lebih dalam lagi dalam memahami ilmu agama. Oke kawan-kawan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Tidak bisa secara literal, tidak bisa secara tekstualis, semuanya harus menggunakan alat pemahaman yang benar. Jadi mudah-mudahan seiring dengan banyaknya bukti yang kita tampilkan bahwa ini ada nih hadis Nabi. Ternyata kalau kita baca secara harfiah, pemahamannya bisa keliru fatal, bisa menimbulkan kekeliruan yang fatal. Berarti kalau begitu nggak usah tuh nuduh saudara muslimnya yang lain nggak sunnah, nggak berpegang teguh kepada sunnah. Faktanya memang memahami sunnah tidak semudah yang kita bayangkan. Semuanya menggunakan metodologi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama muslim. Dan ngomong-ngomong Pak, sebetulnya sahabat atau saudara-saudara kita yang seringkali bilang, jangan dengarkan yang dikatakan ulama, dengarkan saja apa yang dikatakan oleh Nabi. Terus kemudian kadang suka dibilang, berdalillah dengan dalil yang sahih. Jangan berdalil dengan dalil yang dhaif, yang lemah. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu sekalian, dari mana kita tahu ini hadis sahih, ini hadis lemah? Siapa yang meneliti itu? Kita? Bukan. Saya, Bapak gak punya waktu meneliti satu persatu perawi hadis itu. Gak punya waktu. Kita bilang ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Dari mana itu asal-muasalnya? Dari ijtihad para ulama. Tapi pas kita tampilkan pendapat ulama, dibilangnya apa? Jangan berpegang teguh pada pendapat ulama. Berpegang teguh kepada hadis Nabi yang sahih katanya. Sementara kita bisa tahu hadis ini sahih atau tidak, rujukannya adalah pendapat ulama. Muter-muter di situ aja tuh. Jadi sebetulnya orang-orang yang mengatakan berpegang teguhlah kepada hadis Nabi dan pendapat ulama dikatakan salah, itu nggak akan konsisten dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya dia akan merujuk pendapat ulama juga. Itu. Kadang-kadang ulama versi mereka yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sementara kita diajarkan oleh para ulama kita nggak bisa memahami rujukan agama dengan hawa nafsu, dengan selera. Semuanya harus berbasis pada metode keilmuan yang memang disepakati keabsahannya oleh para ulama. Jadi itu pelan-pelan Bapak Ibu sekalian kita mengedukasi saudara-saudara kita yang mudah sekali terjebak dalam ajakan kembali kepada sunnah. Padahal ternyata isinya menjauhkan orang dari orang-orang yang memahami sunnah itu. Gitu ya.
Nah, saya akan tampilkan beberapa hadis. Seperti biasa, kita sudah tampilkan beberapa hadis sebelumnya. Kita akan tampilkan beberapa hadis. Masih di kitab yang sama, cuma saya bawa referensi yang berbeda. Ini yang ngarangnya orang Indonesia. Ulama besar dari Indonesia, Syekh Ali Mustafa Yaqub. Mantan imam besar Masjid Istiqlal, ahli hadis, rahimahullah. Saya dikasih sama putranya ini buku. Dikasih buku tuh dibaca ya, bukan dipajang. Ini sebagai bukti Pak, saya dikasih hadiah sama putra beliau, dibaca sama saya. Wah bagus ini buat materi di MRBJ. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ahli hadis yang bicara ya. Nuruddin bukan ahli hadis, ya saya bukan ahli hadis. Saya hanya mengutip dan menjelaskan sekaligus membuktikan kepada Anda bahwa lihat bagaimana para ulama memahami hadis Nabi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dalam hadis, dalam salah satu hadis yang sahih, hadis ini sahih, artinya gak usah diperdebatkan keabsahannya. Disebutkan, perhatikan Bapak Ibu sekalian, dalam hadis qudsi. Ada namanya hadis qudsi, bagi yang tidak tahu hadis qudsi ini sebetulnya firman Allah. Diturunkan maknanya kepada Nabi Muhammad, tapi penggunaan redaksinya itu melibatkan campur tangan Nabi. Makanya dia gak sakral. Dan gak dibaca dalam sholat hadis qudsi itu. Hadis qudsi itu firman Allah. Artinya apa? Makna atau kandungan maknanya dinisbatkan kepada Allah. Bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyampaikan dengan penggunaan redaksinya, lafadznya dari beliau. Bedanya dengan Quran adalah Quran itu lafadznya, maknanya semuanya dari Allah. Nabi gak punya otoritas, gak punya wewenang untuk mengubah ini redaksinya begini, gak bisa. Quran itu gak bisa diotak-atik termasuk Nabi. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, Jibril mengatakan lafadznya seperti ini, maknanya seperti ini, selesai. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih ini? Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, kita. Suatu saat nanti di hari kiamat disebutkan Allah akan menyapa anak cucu Adam. Yabna Adam maritu falam ta'udni. Maritu, aku sakit. Allah nyebut dirinya sakit. Aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Hambanya bertanya, kaifa a'uduk wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu ya Allah sementara engkau Tuhan pencipta alam semesta. Lihat Pak, amma alimta anna abdi fulan marid. Amma alimta falam ta'udhu. Amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Tidakkah engkau tahu hambaku fulan itu sakit dan engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu kalau engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku di sisinya? Bisa nggak Pak, kita ngambil dari hadis ini bahwa Allah punya sifat sakit. Ada muslim sekarang kalau nemu ayat-ayat di Quran, katanya kalau disebutkan sifat Allah harus dimaknai secara hakiki. Jadi kalau di Quran ada ayat, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Kata yad dicari sama dia di kamus bahasa Indonesia, Arab Indonesia, artinya tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah itu punya tangan. Ada tuh Pak, saudara muslim kita yang punya keyakinan Tuhan itu punya tangan. Dia duduk, dia bertempat seperti halnya makhluk. Wal'ayadzubillah. Ada keyakinan semacam itu, dasarnya apa? Kalau nemu penjelasan tentang sifat Allah, kata mereka harus kita maknai secara hakiki. Sebagaimana adanya gitu. Pertanyaannya bisa nggak hadis kayak begini nih. Allah menyebut dirinya sakit. Bisa nggak kita menisbatkan sifat sakit kepada Allah? Karena itu Syekh Ali Mustafa Yaqub, beliau termasuk ulama yang mentakwil hadis ini. Hadis ini nggak bisa dipahami secara harfiah bahwa Allah itu sakit. Jadi kalau nemu ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, yang seolah-olah menunjukkan sifat kekurangan kepada Tuhan, atau menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk, maka hadis-hadis itu harus dimaknai secara lebih tepat.
Bukan disamakan, Tuhan punya tangan, Tuhan duduk, Tuhan pindah, Tuhan turun. Karena ada hadis yang menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kullalaila. Tuhan kami turun ke langit dunia setiap malam. Di sepertiga malam terakhir. Dalam hadis disebutkan Allah turun. Bukan berarti Allahnya yang turun. Ulama menjelaskan rahmat Allah, malaikat Allah, karunia Allah, ampunan Allah turun. Secara khusus di sepertiga malam terakhir. Bukan Allahnya yang pindah dari tempat duduk. Dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Termasuk hadis ini bukti kuat Pak. Bahwa memahami hadis atau ayat-ayat sifat Allah itu kadang-kadang memang memerlukan takwil yang tepat. Gimana kita memahami hadis ini? Masa Allah dibilang sakit? Kan mustahil. Allah pencipta alam semesta tapi menyebut dirinya sakit. Terus apa itu Ustadz? Kenapa Allah menyipati dirinya sakit? Lihat Bapak Ibu sekalian, ada pesan sangat bagus sekali di balik hadis ini. Ketika Allah menyipati dirinya sakit, Syekh Ali Mustafa Yaqub setelah mengutip Imam Ibn Jama'ah, kata Imam Ibn Jama'ah, la khilaf fi ta'wil hadzal hadis. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa hadis ini harus ditakwil. Gak bisa dimainin secara harfiah Allah sakit, terus kita gak menjenguknya, gak bisa. Orang berakal sehat juga gak bisa tuh nerima itu Pak. Bukan hadisnya yang kita tolak sebetulnya kan. Pemahamannya. Nah ini lagi-lagi kita ingin menegaskan bahwa kalau ada ulama menolak satu hadis sebagai dasar, yang ditolak bukan sabda nabinya, yang ditolak adalah pemahamannya yang boleh jadi salah. Dan pemahaman muslim terhadap hadis nabi bukan hadis nabi. Betul nggak Pak? Pemahaman kita tentang hadis nabi itu bukan hadis nabi. Ya pemahaman kita. Hadis Nabi itu benar 100%, hanya saja kita hidup 14 abad setelah Rasulullah tidak ada. Untuk memahami hadis ini, kita tidak bisa menggunakan nalar kita semata, harus merujuk pada penjelasan para ahlinya dan bukti-buktinya banyak. Kenapa disebut maridu Allah sakit, menyebut dirinya sakit? Ada ulama memberikan penjelasan di sini. Wa innama adhafa ila nafsihi tashrifan lidzalikal abad fanazzalahu manzilata dzatihi. Allah menisbatkan sakit kepada dirinya untuk menunjukkan kemuliaan orang yang menyandang penyakit itu. Saking mulianya orang sakit, ini berita besar, kabar gembira bagi orang-orang yang lemah. Agama kita itu senantiasa memberikan harapan kepada orang-orang yang terhimpit oleh masalah, termasuk mereka-mereka yang sakit dan tidak berdaya. Sampai-sampai Allah menisbatkan sakit itu kepada dirinya bukan karena dia sakit, tapi karena Allah ingin memuliakan hamba yang punya penyakit itu. Makanya disebutkan marid, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau kita lihat sabda-sabda Nabi, perkataan-perkataan para nabi yang direkam Al-Quran, setiap kali hamba itu menunjukkan kelemahan, ketidakberdayaan, kerendah hatian, Allah melimpahkan ganjaran karunia nikmat yang lebih besar. Jadi salah satu isyarat yang bisa kita tangkap dari hadis dan ayat-ayat semacam ini, kalau kita mau dekat dengan Allah, maka tunjukkanlah kelemahan. Bukan tunjukkan amal kebaikan. Tunjukkanlah kehambaan, bukan kesombongan dan merasa berada di jalan yang paling benar. Kita merasa sebagai hamba, menunjukkan kelemahan dan kekurangan, maka Allah akan melimpahi kita dengan karunia yang besar. Mari kita lihat. Dalam Al-Quranul Karim, Bapak tahu kisah Nabi Nuh alaihi salam, usia beliau itu 950 tahun. Saya nggak ngebayangin orang hidup 950 tahun Pak. Kayak apa? Apa nggak bosan itu hidup segitu ya? Kita yang usia 70, 80 kadang-kadang udah nanti-nanti itu. Kapan Israel datang? Pengen cepet-cepet nemu bidadari kan? 900 tahun ya salam. Ternyata 950 tahun itu nggak termasuk usia beliau berdakwah. Artinya
Kalau mau dikalkulasikan total, usia Nabi Nuh itu bisa 1000 tahun. Bahkan mungkin lebih. 1000 tahunan orang hidup. Dan yang beriman kepada beliau itu sedikit. Ah, itu sebagai bukti Pak. Indikator kesuksesan dakwah itu nggak diukur dengan kuantitas. Nggak diukur dengan kuantitas, kenapa? Karena faktanya Nabi Nuh alaihissalam sendiri, beliau berdakwah ratusan tahun, yang beriman cuma sedikit. Tapi apa ada orang bilang Nabi Nuh itu gagal dalam dakwah? Nggak ada. Kenapa Nabi Nuh tidak dikatakan gagal? Karena beliau sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Siapapun kita, mau pengurus masjid, pengurus sekolah, ngurus anak, yang penting itu kita menunaikan tugas. Bukan memikirkan hasilnya membuat kita puas atau tidak. Yang penting sudah tunaikan tugas itu, selesai urusan Tuhan itu hidayah itu. Nabi Nuh alaihissalam dibilang gila sama kaumnya. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunu wazdujir. Mereka, kaumnya Nabi Nuh mendustakan hamba kami, kata Allah dalam Al-Quran. Dan mereka berkata majnun, Nuh itu gila. Ngomong-ngomong hampir rata-rata Nabi pernah dibilang gila sama kaumnya. Jadi kalau ada ustadz zaman sekarang dibully itu biasa aja. Kalau merasa sebagai orang yang berusaha di dunia dakwah, bergerak di dunia dakwah, dibully, dikata-katain, emang sunnah kehidupannya kayak gitu Pak. Sejak zaman Nabi, Nabi itu bahasa kita dibully kan. Dibilang gila itu dibully kan. Jadi Nabi itu dibully sama kaumnya. Wa qalu majnunu wazdujir. Diusir dengan ancaman. Apa respon Nabi Nuh ketika dikatakan oleh kaumnya seperti itu? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nuh alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, berkata Nabi Nuh kepada Allah subhanahu, anni maghlub fantasir. Ya Allah, aku terkalahkan ya Allah. Berikan aku pertolongan, menunjukkan kelemahan, menunjukkan kerendah hatian, menunjukkan ketidakberdayaan. Jawaban Allah apa? Ketika seorang hamba berada di sudut pojok masalah hidupnya, ketika dia menampilkan kerendahan, kepasrahan mutlak kepada Tuhannya dengan berbaik sangka tentunya, Nabi Nuh alaihi salam dijawab oleh Allah, fafatahna abwabas sama bima'im munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kami bukakan pintu langit dan kami curahkan hujan yang deras. Allah berikan pertolongan setelah hamba menunjukkan kelemahan. Lu lihat. Kisah-kisah nabi-nabi terdahulu diceritakan kepada kita, di antaranya supaya kita dapat cerminan, oh kalau kita lagi terhimpit tuh kayak gitu ya harusnya. Menghadap Allah dengan posisi hati itu merendah serendah-rendahnya, mengakui kelemahan, pasrah, berbaik sangka dan terus menerus berharap kepada Allah. Lihat apa jawaban Allah, fafatahna abwabas sama bima'im munhamir. Kami bukakan pintu langit. Setelah Nuh berbicara apa? Ani maghlub, aku kalah ya Allah. Sebetulnya bukan kalah. Nabi itu nggak ada istilah kalah, tapi itu ekspresi kerendah hatian. Wah, aku dikalahkan ya Allah. Lihat. Nabi Ayub alaihissalam, Bapak Ibu sekalian. Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana dalam Al-Quran disebutkan mirip-mirip tuh. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah. Nabi Ayub alaihissalam waktu diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat. Ingat, perlu digarisbawahi, penyakit yang menimpa Nabi Ayub tidak seperti yang diceritakan sebagian mubaligh. Katanya beliau punya penyakit belatung-belatung sampai bermunculan, kemudian orang yang merasa jijik ditinggalkan sama keluarganya. Itu cerita Israiliyat, gak benar. Nabi itu gak mungkin dapat penyakit yang membuat umatnya jijik. Soalnya kenapa? Kalau Nabi punya penyakit menular dan bikin umatnya jijik, nanti umatnya punya alasan untuk mengingkari. Ngapain saya beriman? Saya gak mau beriman sama kamu. Kamu burugan. Ah kan? Jadi persoalan itu. Dihina oleh kaumnya, jadi kaumnya punya alasan untuk tidak beriman karena punya penyakit menular. Karena itu para ulama menjelaskan Nabi itu mungkin sakit, mungkin pusing, demam, batuk, pilek, sedih, kecewa, biasa. Sifat-sifat kemanusiaan yang normal boleh terjadi pada diri Nabi. Tapi tidak dengan penyakit-penyakit yang menjijikan. Nabi Ayub intinya diuji sama Allah dengan penyakit yang berat, titik. Apa penyakitnya? Allahu a'lam. Kita gak diminta untuk memerinci soal itu.
Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit berkata di hadapan Allah, anni massaniyadur, ya Allah, penyakit telah menimpa diriku. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baiknya pemberi kasih sayang. Orang lagi sakit Pak, ngomong sama Allah, engkau sebaik-baiknya pemberi kasih sayang. Kan sebetulnya kalau kita lagi dapat nikmat, terus kita memuji Allah, itu kan biasa-biasa aja, betul nggak Pak? Saya habis beli HP misalnya iPhone. Saya merasa ini impian barang yang lama-lama saya nantikan. Saya ngomong alhamdulillah, ya biasa aja. Gak ada yang istimewa. Nothing spesial gitu loh. Ada orang pengen mobil, beli mobil. Kedapat mobilnya bilang, alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah yang maha pengasih. Ya biasa aja. Yang istimewa adalah ketika orang diuji, masih muji Tuhannya. Diuji dengan penyakit yang berat, masih muji Tuhannya. Kan itu bukan keadaan yang biasa itu. Biasanya orang normal ketika diuji mengeluh. Bahkan mempertanyakan keadilan Tuhannya. Kan begitu. Nabi Ayub alaihissalam memberikan keteladanan. Lihat, tapi balasannya apa Pak? Ketika orang diberikan ujian berat, memuji Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Lihat apa jawaban Allah. Ketika Nabi Ayub alaihissalam menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Tuhannya dan berbaik sangka sambil memuji Tuhannya. Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dur. Kami kabulkan harapan Nuh, harapan Ayub itu. Dan kami singkirkan, kami hilangkan penyakit dari dirinya. Tuh, mirip-mirip kan? Dikasih ujian, menunjukkan kelemahan, kembali kepada Allah, berbaik sangka dengan putusannya, sama Allah diberikan jawaban atas masalah hidupnya. Nabi Ayub alaihissalam. Semakin orang menunjukkan kelemahan, dari hadis ini kita bisa belajar, semakin orang menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan, bukan kepongahan, maka dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Iblis, laknatullah, dikeluarkan dari sorga bukan karena dia sedikit ibadah. Iblis itu ahli ibadah, dia dikeluarkan dari sorga bukan karena bodoh. Iblis itu berpengetahuan. Orang dia dialog sama Tuhannya langsung, coba bayangkan. Kurang dalam apa pengetahuan iblis itu tentang Allah? Iblis tahu Tuhannya, dia mengenal Tuhannya, dia punya ilmu. Dia punya ibadah, amal ibadah yang banyak. Diusir dari sorga, orang-orang meyakini iblis di sorga gara-gara gak mau sujud sama Adam alaihissalam. Benar. Tapi sebetulnya bukan hanya gak mau sujud Bapak Ibu sekalian. Iblis itu dilaknat, di samping dia gak mau sujud. Perhatikan bagaimana Al-Quran merekam akhlak iblis itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Garis bawah yang itu tuh. Aba wastakbar. Iblis itu dilaknat bukan karena gak mau sujud doang. Soalnya kalau orang gak mau sujud, itu artinya maksiat kan. Kayak orang muslim disuruh sholat, gak mau sholat, itu maksiat Pak. Seandainya iblis cuman gak mau sujud doang, masih hormat kepada Tuhannya, masih mengagungkan Tuhannya, masih memandang Allah sebagai zat yang layak disembah, masih hormat, masih takzim, masih menunjukkan penghambaan kepada Allah. Seandainya iblis cuman gak mau sujud doang, artinya iblis tergolong maksiat aja. Bisa jadi alur ceritanya gak diusir dari sorga, bisa jadi ya, bisa jadi. Diusir dari sorga bukan hanya maksiat, tapi dia mengiringi kemaksiatan dengan kesombongan. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Jadi iblis, lihat, iblis menunjukkan kesombongan. Nabi Adam alaihissalam meskipun dua tanda kutip melakukan pelanggaran, karena diminta sama Allah jangan mendekati pohon ini, kemudian Nabi Adam makan buah terlarang. Nabi Adam yang terlihat berbuat salah Allah muliakan sampai hari kiamat. Iblis yang dulunya ahli ibadah dilaknat sampai hari kiamat. Yang membedakan apa? Yang satu mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zolim terhadap diri kami. Mengakui kesalahan sama Allah dimuliakan, padahal salah. Iblis yang dulunya ahli ibadah dan orang berilmu itu dilaknat sampai hari kiamat karena dia tidak mengakui, tidak menunjukkan kehambaan di hadapan Tuhannya.
Itulah yang diteladankan oleh para nabi sepanjang zaman. Inti kehadiran mereka adalah mengetuk kesadaran kita untuk menyadari kelemahan diri kita. Semakin kita menunjukkan kelemahan di hadapan Allah tentunya. Semakin kita menunjukkan ketidakberdayaan di hadapan Allah. Semakin kita mandang amal baik saya sedikit, kelalaian saya banyak. Semakin kita rendah hati, maka Allah akan melimpahkan karunia besar untuk kita. Hadis kayak begini bisa jadi bahan ceramah 1 jam, Pak. Lihat bagaimana hadis-hadis semacam ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Jadi gak bisa semua hadis yang berbicara tentang agama itu dipahami secara literal aja gitu loh. Ini Allah sakit, nggak bisa dibilang Allah sakit. Maksudnya Allah memuliakan orang sakit. Kalau kamu menjenguk orang sakit itu, kamu akan mendapatiku di sisinya. Ya salam. Berarti Bapak Ibu sekalian, berkhidmat kepada orang lemah, orang sakit, itu pahalanya sangat besar. Ini ceritanya baru orang yang menjenguk orang sakit. Bagaimana kalau kita ngurusi orang sakit? Bagaimana kalau kita membiayai perobatan orang sakit? Bagaimana kalau kita setiap hari berkhidmat kepada orang sakit? Jangan salah, boleh jadi kelak akan ada orang-orang dipilih oleh Allah masuk surga bukan karena banyaknya amal ibadah ritual dia, bukan. Sholatnya cuma 5 waktu doang. Kalau puasa paling cuman Ramadan doang, sholat sunnahnya juga jarang, ibadah tahajud jarang, serba jarang. Tapi dia punya khidmat luar biasa kepada orang banyak dengan niatan menghambakan diri kepada Allah karena mereka adalah hamba Allah, menolong sesama hamba Allah. Boleh jadi ada orang-orang yang dipilih oleh Allah masuk surga karena itu. Karena itu berbahagialah bagi orang-orang yang ngurusi orang sakit. Gak cuma orang sakit, Pak. Aduh, saya gak bisa Ustaz kalau ngurusin orang sakit. Ada harapan kedua. Abdi, wahai hambaku, yabna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak cucu Adam, aku minta makan. Aku minta makan, kata Allah. Dan engkau tidak memberiku makan. Hambanya nanya, ya Rabb, kaifa ut'imuku anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberimu makan sementara engkau Tuhan pencipta alam semesta. Dijawab oleh Allah, amma alim tana abdi istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Amma alim ta'annaka law at'amtahu wajadta dzalika indi. Tidakkah kamu tahu bahwa ada hambaku fulan dia minta makan kamu gak kasih dia makan. Coba kalau kamu kasih dia makan engkau akan mendapati itu di sisinya. Mendapati ganjaran Allah di sisinya. Memberi makan orang. Dan itu di antara sabda Nabi ketika awal-awal masuk ke kota Madinah. Ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan kedamaian dan berikan makan. Karena memberi makan Bapak Ibu sekalian itu bisa merajut tali persaudaraan. Orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak punya kemampuan mencari makanan, mencari kebutuhan pokoknya, kita berikan kebutuhan mereka, akan lahir rasa simpatik dalam hati mereka, terbangunlah solidaritas. Jadi Nabi itu ketika bilang kasih makan, itu intinya ingin membangun solidaritas, ingin membangun satu kesatuan masyarakat yang utuh, yang saling peduli dengan sesama. Karena ternyata memang itulah asas dari kemaslahatan sebuah bangsa. Ketika bangsa itu terpecah belah atau mudah terprovokasi dengan fitnah, dari situlah kehancuran biasanya bermula. Tidak ada trust lagi kepada pejabatnya karena pejabatnya korup misalnya. Tidak ada trust lagi antara sesama, akhirnya terjadilah kehancuran, clash, ya sudahlah. Nabi mengajari kita itu. Dan Allah mengatakan kalau kita ngasih makan orang, itu sesungguhnya kita melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho. Jadi bisa jadi ada orang, Bapak Ibu sekalian, dia puasanya jarang tapi sering ngasih makan orang. Pas dihisab nanti di alam akhirat ternyata amal kebaikan orang-orang yang puasa itu ada pahalanya di amal catatan, di catatan amalnya. Karena dia memberi makan orang puasa. Di MRBJ kan tiap bulan puasa ya Pak ya. Berbahagialah pengurus MRBJ itu, amal jariahnya banyak banget. Bagi-bagi nanti ya.
Dan seterusnya. Satu contoh Pak, ini bukti bahwa hadis Nabi kita terima semuanya, yang sahih kita terima. Pemahaman bisa berbeda, nggak bisa kita memahami hadis-hadis secara literal. Saya akan kembali kepada kitab yang pernah saya bacakan di pertemuan sebelumnya. Mohon Bapak Ibu bersabar karena waktu kita agak masih panjang ya. Sampai Isa kan Pak ya? Habis Isa dilanjutkan? Dilanjut, sampai puas. Sampai puas pokoknya. Metode bagaimana ulama memahami hadis tidak secara harfiah itu memang diajarkan sama ulama. Saya kutipkan satu aja. Al hadis idza lam tajma' turuqahu lam tafhamhu wal hadis yufassir ba'duhu ba'dan. Memahami satu perkara dalam hadis itu nggak bisa sepotong-sepotong. Ini hadis Nabi ya akhi, kamu menolak hadis Nabi. Ya iya ini hadis Nabi, boleh jadi ada hadis lain mengoreksi pemahaman Anda itu. Kan sering Pak kita menjumpai orang bilang ini hadis Nabi. Kok kamu bisa-bisanya menolak hadis Nabi? Kita tidak menolak hadis Nabi. Tapi ulama yang ngasih kita pemahaman kalau nemu hadis itu nggak bisa dipahami secara parsial. Dipahami sepotong-sepotong, harus digabung dengan hadis yang lain. Kadang-kadang kita nggak tahu. Oh emang ada ya hadis kayak, nanti kita akan bicara itu. Bagaimana satu hadis berkata A, hadis lain mengoreksi itu. Bukan mengoreksi sebetulnya, meluruskan pemahaman kita tentang hadis A itu. Karena boleh jadi disalahpahami, nanti kita akan buktikan. Laulam naktubil hadis, hadis itu saling menafsirkan satu sama lain. Sama kayak ayat Al-Quran. Gak bisa orang mengutip ayat Quran, satu dua ayat yang lain ditinggalin. Satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Karena kita gak punya waktu Bapak Ibu sekalian mengakses semua hadis Nabi itu, makanya kita serahkan sama ahlinya. Ini ulama yang lebih paham. Mereka itu mendedikasikan hidupnya memahami sebagian besar hadis-hadis Nabi. Mereka lebih tahu, oh memang ada hadis bunyinya begini. Tapi ada hadis lain yang mengoreksi pemahaman kita menyangkut hadis ini. Begini kesimpulannya, kita terima kesimpulan itu. Bukan berarti kita lari dari sunnah Nabi, kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi melalui penjelasan para ahli. Jelas ya Pak ya? Laulam naktubil hadis min thalathina wajhan ma'aqalna. Kalau kita tidak menulis hadis dari 30 wajah, 30 bentuk, 30 penjelasan, kita nggak akan memahaminya. Sampai 30. Satu persoalan disiu dalam satu hadis, kata para ulama, hadis-hadis yang lain dikumpulin lagi. Nanti baru tarik kesimpulan. Jadi narik kesimpulan dari hadis, ulama dulu itu kayak begini nih. Gak cuma satu dua potong diambil, ini hadis Nabi, gak begitu. 30 hadis, bahkan mungkin lebih dikumpulin, diekstrak, diambil saripatinya, ini kesimpulannya. Itu yang kita pahami sekarang itu, yang kita baca dalam penjelasan para ulama itu hasil dari olahan mereka dalam memahami hadis-hadis itu. Sekarang saya akan buktikan contoh hadis bagaimana di satu hadis ada ditemukan penjelasan A, hadis yang lain justru berkata B. Halaman 99. Ini kitabnya Ma'alim al-Wa'yil Manhaji li Fahmi Nusus As-Sunnah An-Nabawiyah. Halaman 99. Ini perempuan-perempuan kalau dengar hadis ini pasti pada marah. Yaqta'us shalah al-mar'ah wal himar wal kalab. Termasuk yang membatalkan, yang memutus sholat, yang membatalkan sholat 3 hal. Ada 3 hal yang bisa memutus sholat kita. 1 perempuan, 2 keledai, 3 anjing. Astagfirullahaladzim. Bagaimana itu? Bagaimana bisa sholat orang bisa batal gara-gara ada perempuan, keledai, dan anjing? Bapak, kalau kita baca hadis beginian, jangan ujuk-ujuk, wah ini hadis dhaif, hadis palsu ini. Lihat dulu. Ternyata ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Yang perlu kita koreksi bukan hadisnya, pemahaman kita. Ini maksudnya apa gitu loh. Ada juga tuh Pak, orang-orang yang dengan kependekan nalarnya, nemu hadis beginian langsung dibilang, ini bukan sabda Nabi. Lah ini lihat, hadisnya sahih. Mau ngomong apa? Yang perlu, banyak contoh kayak begini nih. Orang-orang ketika nemu satu hadis, dia memahami dengan nalarnya yang dangkal, disimpulkan, gak mungkin ini omongan hadis kayak begini. Gak bisa begitu. Kita harus bersikap secara berimbang.
Kalau berdasarkan penelitian para ulama ini hadis sahih, maka jangan kita tolak, yang dikoreksi adalah pemahaman kita terhadap hadis itu. Tapi masalahnya begini, di hadis yang lain Sayyidah Aisyah menolak ini. Di hadis yang lain sama-sama hadisnya sahih, Pak. Sayyidah Aisyah suatu ketika bertanya, "Ma yaqta'us shalah?" Apa yang bisa membatalkan sholat, memutus sholat itu? Kemudian sahabat berkata, "Faqulna al-mar'ah wal himar." Perempuan dan keledai, kata sahabat, perempuan dan keledai yang bisa memutus sholat kita itu. Kata Sayyidah Aisyah, "Innal mar'ah ladabbatus su laqad ra'aituni baina yaday Rasulillah mu'taridatan ka'tiradil janazah wa huwa yusolli." Ada beberapa redaksi yang agak berbeda, tapi intinya kata Sayyidah Aisyah, kata siapa bisa membatalkan sholat? Saya pernah berbaring di hadapan Rasulullah, Rasulullah sholat. Saya berbaring seperti halnya berbaringnya seorang jenazah. Rasulullah sholat. Kan saya perempuan, kata Sayyidah Aisyah. Nabi aja melakukan itu. Gimana ceritanya bisa dikatakan perempuan membatalkan sholat? Ulama kemudian ngasih penjelasan. Yang dimaksud dengan yaqto as-sholah, memutus sholat, Imam Nawawi menjelaskan bukan membatalkan sholat. Tuh lihat Pak. Emang kalau dibaca terjemahan, koto'a yakto artinya memutus. Memutus artinya membatalkan kan? Dengan hadis ini kalau kita pahami secara harfiah, berarti kalau ada perempuan lewat, kita sholat Allahu Akbar, batal otomatis itu. Kalau merujuk pada pemaknaan harfiah kan begitu. Tapi disebutkan oleh Imam Nawawi, itu hadis tuh Pak. Ini hadis, ini hadis. Jadi kita kalau melihat hadis secara utuh, bisa terhindar dari kesalahpahaman. Yang dimaksud oleh hadis pertama, yaqto as-shalah, memutus sholat, kata Imam Nawawi, itu bukan batal, tapi apa? Naqsus sholah. Sholatnya menjadi kurang. Kok bisa? Gara-gara perempuan, keledai, dan anjing lewat, kemudian kita dikatakan kurang sholatnya, lisyughlil qalbi bihadhil asya walaysal murad ibtalaha. Karena ketika orang, jadi begini ceritanya kalau mau saya sederhanakan. Mungkin zaman dulu ya, namanya bulu masjid gak semodern kayak sekarang kan. Orang masjid itu atasnya cuma pelepah-pelepah korma, kemudian orang bisa lalu lalang. Orang yang sholat di hadapan ya perempuan, di hadapan hewan bisa terganggu kehusyuannya. Jadi yang dimaksud memutus bukan berarti membatalkan, itu hanya mengganggu konsentrasi. Jadi memutus dalam hadis itu maksudnya bukan membatalkan, tapi mengganggu konsentrasi. Salah nggak itu Nabi bilang kayak gitu? Jangankan, ya sebetulnya bukan hanya perempuan, bukan hanya binatang. Ada sesuatu lewat depan kita, sholat kita kan kayak begitu. Ada sesuatu lewat kita langsung kan, perhatian fokus kita teralihkan kan. Makanya disunahkan supaya orang tidak lalu lalang, dilarang orang tuh lalu lalang di hadapan orang sholat supaya tidak mau konsentrasi. Dengan hadis ini saya hanya ingin berikan contoh bahwa kalau ada lafaz hadis, bunyi harfiahnya seolah-olah muskil, bermasalah, maka pemahamannya yang dikoreksi. Jadi yang dimaksud oleh Nabi memutuskan sholat bukan membatalkan, tapi mengganggu konsentrasi. Dan ternyata Sayyidah Aisyah sendiri yang meluruskan, maksudnya itu bukan begitu. Itu sebagai contoh Pak, nanti akan kita bahas lagi. Ada hadis yang seringkali disalahpahami termasuk sama orang-orang di luar Islam. Hadisnya itu bunyinya begini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan, saya akan bacakan halaman 123. Jadi ini hadis, kalau kita baca secara harfiah, seolah-olah Nabi itu memerangi orang supaya masuk Islam. Kalau saya baca terjemahan harfiahnya, Bapak Ibu sekalian, hadis ini bunyinya kayak gini. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan, perhatikan kata yang digunakan uqatil, bukan aktul. Bukan membunuh, tapi berperang. Beda Pak. Membunuh dengan berperang itu beda. Berperang itu terjadi ketika ada perlawanan dari musuh. Kita membela diri, itu namanya perang. Bahasa Arabnya qatala yuqatilu. Kalau membunuh orang sedang dalam keadaan pasif,
terus kita hunuskan pedang, tebas kepalanya, namanya membunuh. Islam tidak pernah ngajarin orang membunuh, justru memandang pembunuhan satu jiwa seperti membunuh semua manusia. Kan begitu? Bin ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Membunuh satu jiwa setara dengan membunuh semua jiwa manusia. Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi Anas. Kalau baca terjemahan harfiah, Anas itu artinya manusia. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia, artinya hadis ini mengatakan, Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Oh, pantesan Islam tersebar dengan teror. Ternyata memang dalam hadisnya disebutkan kayak gini. Nabinya diperintahkan untuk memerangi manusia. Berarti semuanya dong kalau begitu. Kalau manusia kan Anas. Anas lafadznya umum, manusia ya semuanya. Apalagi di Quran kalau kita jumpai kata Anas biasanya menyangkut banyak orang itu. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan, wahai manusia, aku utusan Allah kepada kalian semua. An-nas itu maknanya manusia semuanya. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Itu manusia semuanya tanpa terkecuali. Orang mukmin, orang kafir, orang fasik, semuanya tercakup oleh kata an-nas itu. Dari hadis ini kalau kita nggak memahami cara membaca hadis, kita bisa terjebak dalam kesalahpahaman. Berarti kalau begitu yang harus diperangi semua manusia juga dong. Kan katanya Anas, aku diperintahkan memerangi manusia. Lihat Pak, ini sebagai bukti nyata nih. Bahwa baca hadis Nabi itu nggak bisa dengan pemahaman harfiah. Kalau dipahami secara harfiah, oh ini jadi andalan para teroris ini. Untuk memerangi semua manusia. Dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Para ulama menjelaskan, memang terkadang ada kata dalam hadis atau Al-Quran, disebutnya bersifat umum, padahal maksudnya bersifat khusus. Disebutnya kata Anas yang maknanya manusia, tapi maksudnya itu golongan manusia tertentu gitu loh. Bukan semua manusia. Nah terjemahan golongan manusia tertentu itu enggak didapat dari hadis Pak. Itu didapat dari ijtihad para ulama ketika membandingkan dengan ayat Quran, dengan hadis lain. Gak mungkin Nabi memerangi semua manusia. Soalnya ada banyak ayat dalam Al-Quran disebutkan misalnya waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Objeknya waqatilu, perangilah. Kalau berhenti sampai di sini, perangilah. Wah, kita perang semuanya. Di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, yang memerangi kalian. Jadi perintah perang tertuju kepada kelompok yang memang diperangi terlebih dulu gitu loh. Fair. Masa kita diperangi kitanya diem? Tuh lihat. Tapi kalau dipotong sampai di situ, ini penyakit potong-potongan nih kadang-kadang menimbulkan emang kesalahpahaman. Waqatilu fi sabilillah. Sama hanya dengan ayat Al-Quran yang lain. Gimana? Faqatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Qatilul musyrikina kaffa. Perangilah semua orang-orang musyrik. Semua orang-orang musyrik. Berarti kalau ada orang syirik zaman sekarang harus kita perangi begitu? Bukan. Faqatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Perangi semua orang-orang musyrik secara total sebagaimana mereka memerangi kalian secara total. Jadi itu perintah bersifat spesifik. Musyrik pada zaman Nabi yang mereka dengan totalitasnya memerangi Nabi dan sahabatnya, Allah perintahkan sebagaimana mereka memerangi kalian, perangi juga sebagai bentuk perlawanan. Bukan memaksa orang supaya masuk Islam. Tapi Bapak kalau misalnya baca hadis ini, terjemahan harfiahnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka berkata tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kalau gitu perang tujuannya supaya maksa orang syahadat dong. Tuh lihat. Lihat. Ini bukti nyata nih. Hadis Nabi gak bisa dipahami secara harfiah.
Sering saya dibilang gara-gara ngomong kayak gini Pak, ini Ustadz ini katanya nggak boleh, bilang kita nggak boleh baca hadis, baca Quran dengan terjemahan. Saya tidak mengatakan tidak boleh, yang tidak punya kesempatan belajar bahasa Arab, baca terjemahan nggak ada masalah. Yang penting jangan bilang bahwa terjemahan Quran ini, inilah yang menjelaskan makna Al-Quran sesungguhnya. Belum tentu soalnya. Jadi kalau setelah baca terjemahan nggak ada masalah, oke-oke aja terjemahannya, ya udah terima. Itu pengantar bagus untuk memahami Quran terjemahan itu. Yang repot adalah kalau orang berfatwa. Berfatwa ini begini, dasarnya terjemahan Quran. Nah, itu yang repot. Jadi yang kita kritik ini bukan orang-orang awam yang di rumah udah sibuk kerja, pengen baca Quran, gak bisa Arab, baca terjemahan, mentadaburi Al-Quran, ngambil manfaat dari terjemahan, itu mah gak ada masalah, bagus bahkan. Daripada gak ngaji sama sekali kan ya, mending ngaji terjemahan. Yang jadi repot adalah Bapak Ibu sekalian, dan ini banyak orang-orang kayak begini. Dia berbicara tentang agama, dasarnya adalah terjemahan belaka, bukan pemahaman yang lurus berdasarkan metode keilmuan. Lah ini hadis kayak begini, kalau dibaca secara harfiah, oh ternyata memang Islam itu memerintahkan umatnya berperang supaya mereka bersyahadat. Kan bunyi hadisnya, hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka berkata la ilaha illallah. Fa'idha qalu dhalik, fa'idha fa'alu dhalik, dalam riwayat lain, kalau mereka melakukan hal itu, kalau mereka bersyahadat, mereka dijaga kehormatan darah dan hartanya. Nah, sekarang saya mau memberikan penjelasan, itu kata kuncinya yang bisa menjadi kesalahpahaman adalah, ya salam. Selesai? Dekat dulu ya. Ya, belum selesai Pak, masih banyak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على
Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi hadis yang tadi kita sebut sama sekali tidak bertujuan untuk menjelaskan bahwa alasan berperang itu supaya orang bersyahadat. Kata yang sering atau bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam hadis ini adalah kata hatta. Hatta. Hatta ini dalam bahasa Arab maknanya bisa beragam. Bisa berarti sampai, bisa berarti agar. Kalau diterjemahkan agar itu berbahaya. Aku diperintahkan memerangi manusia agar mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Wah, ini jadi andalan para teroris ini, ya kan? Tapi yang dimaksud dijelaskan di sini oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Jadul Haq. Grand Syekh Al-Azhar, waktu saya ke sana beliau sudah wafat. Syekh Jadul Haq, Syekh Al-Azhar. Kata beliau, fal murad annal qital yantahi law a'lanal Islam walaysa khawdul ma'rakah asasan min ajli ayuslimu. Maksud hadis itu, kalau mau saya terjemahkan bebas, saya jelaskan bebas. Maksudnya, jadi begini, Nabi itu kan datang dengan ajaran tauhid. Datanglah sekelompok orang memusuhi beliau, memusuhi ajaran tauhid itu. Gak mau tuh, mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan mereka memerangi gitu loh Pak. Bukan hanya gak mau, mereka itu ngajak perang ajaran tauhid itu gitu loh. Nah, Nabi bilang karena mereka itu memerangi kaum muslim, Nabi diperintahkan memerangi mereka. Mereka yang memerangi itu, bukan semua manusia. Bukan semua musyrik juga. Musyrik yang emang terbukti memerangi Nabi. Karena mereka memerangi ajaran tauhid, seolah-olah hadis ini ingin bilang begini, aku diperintahkan memerangi mereka yang memerangi ajaran tauhid itu. Nanti kalau mereka tidak memerangi lagi, artinya kalau mereka sampai tiba-tiba bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, tanpa paksaan tentunya. Karena prinsip dalam agama Islam jelas Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, beriman, yang mau kafir, kafir. Itu sebagai bukti Bapak Ibu sekalian, memahami hadis gak bisa lepas dari Al-Quran. Ketika Quran mengatakan tidak ada paksaan dalam agama, berarti hadis ini maksudnya bukan maksa orang. Jelas itu. Maksudnya kalau nanti orang-orang yang memerangi tauhid ini tiba-tiba bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka mereka dijaga kehormatan harta dan nyawanya. Harta dan darahnya. Mereka dijaga kalau mereka bersaksi. Kalau mereka terus-menerus berperang, ya kita juga melawan. Kan begitu. Tujuannya bukan maksa dia bersyahadat, tapi kalau permusuhan itu terhenti dan mereka bersyahadat, maka mereka dihormati, dijaga harta dan darahnya, gak boleh dibunuh. Ada hadis lain yang saya disalahpahami, karena waktu saya di Mesir pernah ada peristiwa pembunuhan seorang sekuler. Jadi seorang pemikir sekuler, ada sekelompok anak-anak muda yang begitu semangatnya dalam beragama, kelompok ya ekstrim gitu, dibunuh Pak. Mereka mengira pemikir sekuler ini namanya Faraj Fauda. Itu pemikir sekuler terkenal di Mesir, dibunuh mati itu. Karena mereka beralasan kalau orang itu murtad dari agamanya maka dibunuh. Kan ada hadis bunyinya man baddala dinahu faqtuluh. Pernah dengar Pak hadis itu? Siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Tuh lihat. Dipotong hadisnya sampai di situ. Padahal maksudnya bukan begitu. Lihat. Sebagai bukti lagi bahwa memahami hadis tidak bisa seperti kita mengkonsumsi kue lapis. Itu harus kita baca secara utuh dibandingkan dengan hadis-hadis lain. Gak bisa dipotong-potong. Hadis yang bunyinya man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu gak bisa dipisahkan dari hadis lain. Seperti kata Syekh Usama, pengarang kitab ini, kata beliau. Karena ada hadis lain bunyinya begini. La yahillu damu mri'in muslimin. Yashhadu an la ilaha illallah. Wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim. Yang masih bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Kecuali dengan 3 hal aja. 1. Athayyib az-zani, orang yang sudah menikah dan berzina. Karena ada hukum rajam kan. 1 tuh, baru darahnya bisa dihalalkan. Meskipun zaman sekarang itu nggak dipraktekkan. Karena kita hidup di zaman yang remang-remang. Soalnya untuk mengatakan orang berzina Pak, sekarang tuh saksinya harus adil. Nyari saksi yang adil susahnya minta ampun, bisa dibayar semua orang zaman sekarang itu. Gimana kalau seandainya kita terapkan hukum rajam, hukum cambuk, hukum-hukuman itu, ternyata setelah dibuktikan, saksinya bohong. Melayanglah nyawa seorang muslim yang tidak bersalah akhirnya.
Jadi kita menunda atau tidak mempraktekkan hukuman-hukuman ini karena konteks zamannya belum memungkinkan. Ditambah sekarang itu zaman semuanya serba bisa diedit, ya kan? Orang bisa bersaksi palsu, gampang. Jangankan saksinya, hakimnya aja bisa dibayar. Kan repot itu kalau seandainya tiba-tiba berdasarkan putusan yang salah, nyawa seorang muslim melayang. Bukan berarti kita gak menegakkan syariat Islam. Satu orang yang sudah menikah dan berzina, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, maksudnya kisos, baru orang membunuh dia dibunuh lagi. Yang ketiga, watarik lidinihi al mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan dirinya dari jamaah. Sebetulnya kalau kita bahasakan dalam istilah kontemporer, ini kelompok separatis. Orang gak cuman mengganti agama, tapi dia memberontak. Memberontak pemerintahan atau kepemimpinan yang sah. Dalam teori ilmu politik modern pun, kalau kita dalam sebuah negara muncul kelompok separatis, boleh nggak Pak kita perangi itu? Boleh, karena mereka merusak tatanan masyarakat yang sudah mapan itu, kan begitu. Pembangkang, ya tentu kalau seandainya, nanti itu diskusi panjang sebetulnya, tapi kita nggak akan masuk ke sana lebih jauh. Poinnya adalah kalau kita dalam sebuah tatanan negara ada orang gak cuman mengingkari agama, tapi dia merusak, memberontak pemerintahan yang sah, memberontak kelompok separatis. Itu boleh diperangi. Jadi Nabi ketika mengatakan siapa yang mengganti agamanya, itu ada lanjutannya, bukan hanya mengganti agama. Dia murtad dari Islam sekaligus merusak tatanan masyarakat, memisahkan diri dari kelompok kaum muslim dan memerangi kaum muslim. Karena mereka memerangi kaum muslim, maka lawanlah dengan permusuhan juga. Gitu kira-kira. Jadi nggak bisa memahami hadis itu secara sepintas. Yang mengganti agamanya bunuh, enggak begitu. Mengganti agamanya sekaligus merusak atau memberontak, memisahkan diri, membuat kekacauan, memerangi kaum muslim. Jadi dia murtad nih, dan dengan kemurtadannya dia mengumpulkan orang-orang supaya memberontak dan melawan kaum muslim. Orang semacam ini perangi. Salah atau enggak Pak? Orang memusuhi kita dan kita balik memberikan perlawanan, salah atau enggak? Make sense itu. Iya kan? Nah itu sebagai bukti memahami hadis Nabi itu enggak bisa dipisah-pisah. Kalau nemu hadis, masa kayak begitu sih, cari hadis lain. Orang muslim kebanyakan enggak punya waktu mencari-cari hadis itu. Makanya kalau kita serahkan penjelasan kepada para ulama yang lebih paham, ya itu namanya juga berpegang teguh sama sunnah dong. Melalui penjelasan para ahlinya. Kenapa? Sekarang ada muncul orang-orang yang merasa diri paling berpegang teguh kepada sunnah, merasa pemahamannya udah paling tepat, lalu pendapat ulama yang lebih kredibel mereka singkirkan. Itu aneh kan? Nah kira-kira begitu. Hadis lain, ada sering hadis disebut perempuan gak boleh jadi pemimpin. Dan memang ada hadisnya. Ada hadisnya tapi sering disalahpahami atau dipahami secara keliru. Saya bacakan. Jadi bunyi hadisnya di sini agak panjang, saya kutipkan beberapa potongannya. Lamma balagha Rasulullah anna ahla Faris qad mallaku alaihim binta Kisra. Ketika orang-orang Persia mengangkat pemimpin anak perempuan dari Kisra, Raja Persia. Jadi Raja Persia ngangkat anaknya yang perempuan, sampai berita itu datang ke Nabi. Bahwa Persia sekarang dipimpin sama seorang perempuan. Nabi dengar kabar itu tuh. Nabi kemudian bersabda, la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan bahagia, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Berdasarkan hadis ini, ada sebagian saudara muslim kita melarang perempuan jadi pejabat, jadi anggota dewan, jadi politisi, jadi pejabat publik. Gak boleh, bahkan di Saudi Arabia dulu zaman saya sekolah perempuan gak boleh nyetir, ya Pak ya. Baru sekarang dibolehin, udah ada di bandara sekarang orang pada kerja, udah modern sekarang. Saudinya aja udah modern, tapi kadang-kadang itu-itunya itu tuh yang gak modern. Boleh, ini itu, hadis ini kata beliau, kata yang ngarang kitab ini bukan berarti melarang. Nabi bukan berarti melarang perempuan jadi pejabat publik
atau menjadi pemimpin. Selama punya kompetensi ya oke-oke aja. Hadis ini sifatnya spesifik. Nabi hanya mengabarkan itu tuh Persia itu tuh yang pemimpinnya perempuan itu gak bakal berhasil dia. Hancur dia kerajaannya. Karena dulu ceritanya waktu Nabi berdakwah ke Persia, ke Kisra, ke Raja Persia, beliau mengutus Abdullah ibn Hudzafah. Abdullah ibn Hudzafah bawa surat, dibawa ke Persia, kemudian dibaca, ada penerjemahnya, karena orang Persia nggak bisa bahasa Arab. Penerjemahnya, kemudian Raja Persia atau Kisra mengatakan, Muhammad menulis ini sementara dia adalah budakku. Kemudian dirobek suratnya sampai berita itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang mazzaqallahu mulkah. Semoga Allah merobek kerajaannya. Dan ternyata terbukti Pak. Di kekhilafahan Sayyidina Umar dilanjutkan dengan khilafah Sayyidina Utsman, ada perangan Qadisiyah, ada perangan Dhatus Salasil, peperangan besar dalam Islam. Persia itu hancur lebur tanpa ada sisa. Kalau Romawi kan agak belakangan tuh. Persia itu di zaman kekhilafahan Umar, Utsman udah hilang itu semuanya. Rajanya terbunuh. Persia. Jadi ini hadis spesifik. Ada hadis-hadis kayak gini nih. Karena itu memahami hadis juga tidak bisa dilepaskan dari asbabul wurud namanya itu. Sebab kenapa hadis ini muncul gitu. Jadi ada ilmunya bahas hadis kayak gini tuh. Oh ini Nabi bilang begini pas ketika dengar kabar Raja Persia mengangkat anaknya yang perempuan. Dan dia gak kompeten gitu loh. Anak perempuan ini gak kompeten. Nabi bilang, wah ini gak bakal bener ini. Kalau pemimpinnya perempuan, itu sifatnya spesifik. Gak berlaku bagi perempuan sepanjang zaman. Lihat, bagaimana memahami sunnah Nabi tidak bisa dengan pemahaman harfiah semata. Kemudian ada hadis Nabi melaknat para peziarah kubur. Perempuan-perempuan yang suka berziarah kubur. Di halaman 63. Nah perhatikan, ini hadis. Dan sebagian orang menyimpulkan berdasarkan hadis ini perempuan gak boleh ziarah kubur. Karena ada hadisnya katanya. Betul, ada hadisnya. Kita tidak menolak itu. Ini pemahamannya yang keliru. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang rajin ziarah kubur. Dilaknat ibu. Yang kerjaannya ziarah kubur perempuan dilaknat. Berdasarkan hadis ini, kalau dimahami secara harfiah berbahaya. Ya kan? Kita jadi saling melaknat sesama muslim jadinya. Oh maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan berarti kalau perempuan rajin ziarah kubur, itu berarti dilaknat. Bukan. Karena hadis ini juga dijelaskan oleh hadis yang lain. Rasulullah pernah bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Larangan itu dinasah atau dihapus. Tadinya dilarang, kemudian Nabi perintahkan fazuruha. Sekarang kamu ziarah kubur gak apa-apa. Pertanyaannya kenapa dulu sempat dilarang ziarah kubur itu? Nah ini yang penting. Kenapa muncul larangan kepada perempuan yang rajin ziarah kubur untuk tidak ziarah kubur? Kenapa? Nah, kalau kita tahu alasannya kan kita jadi hilang kesalahpahamannya. Kata beliau, wal jama' bainal ahadits anna la'an yakunu lil mukthirat minaz ziyarah lima taqtadihi sigat zawarat minal mubalaghah wa dzalik bisabab qillati sabrihinna wa kathrati jazaihinna. Ceritanya begini, ibu-ibu. Yang dulu Nabi laknat itu supaya tidak rajin ziarah kubur. Perempuan-perempuan dulu ketika ziarah kubur itu bukannya doa, bukannya mendoakan orang meninggal, bukannya ngambil ibroh, bukannya merenung. Tapi mereka apa? Mereka protes takdir Tuhan, gak tega, gak rela orang terkasihnya itu meninggal. Jadi di kuburan itu pada ngeluh gitu loh. Perempuan-perempuan nih, dan kayaknya sampai zaman sekarang suka ada sih perempuan kayak gitu. Ngeluh-ngeluh gitu kan, ngeluh-ngeluh protes lagi. Seolah-olah tidak suka dengan takdir Allah yang mencabut nyawa-nyawa orang terkasihnya. Perempuan-perempuan kerjaannya kayak gitu tuh. Ziarah kubur yang harusnya buat mengambil pelajaran dan perenungan. Mereka jadikan momen saling meratapi, saling protes, mengangkat suara. Mereka tidak sabar dengan kepergian orang-orang terkasihnya. Gara-gara akhlak kayak gitu sama Nabi dilarang. Udah gak usah ziarah kubur kalau kayak gitu. Kan begitu. Berarti kalau seandainya keadaannya berbeda. Orang ziarah kubur sekarang rata-rata perempuan ziarah kubur niatannya lurus.
pengen mencari ya ibroh, pelajaran, merenung. Kalau ke kuburan orang soleh kita mendoakan, berharap nanti kita dikenal waktu di yaumul qiyamah, mereka memberi kita syafaat. Bagus niatannya, berarti nggak termasuk perempuan yang dilaknat. Tapi kalau kita baca hadis ini secara harfiah, Rasulullah melaknat perempuan yang rajin ziarah kubur, repot kan? Jadi nggak bisa pada akhirnya memahami hadis dengan bunyi-bunyi harfiahnya semata. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita buktikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini semakin menyadarkan saudara-saudara kita di luar sana yang seringkali mengaku berpegang teguh kepada sunnah tapi terjebak dalam pemahaman dan penafsiran yang salah. Sekian. Isya dulu. Habis Isya dilanjut? Hah? Oke. Wallahu a'lam bissawab, berhenti dulu. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Nuruddin tentang cara bagaimana kita ini memahami sebuah hadis melalui pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih bagi kawan-kawan yang senantiasa menonton video ini. Semoga apa yang kita dengar bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.